kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan mesra dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan kembali bersama untuk program Dialog Sore Ramadan. Dan masih mungkin bersama Bang Ude, cuma tidak secara langsung. Iya. Tapi kita akan mencoba menghubungi Bang Ude untuk sore hari ini. Mudah-mudahan beliau sudah siap. Alhamdulillah. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bentar Bang Ude ya. Ya. Oke. Wah, Alhamdulillah. semakin gagah di hari kedua ini. Semakin mantap saja. Masya Allah. Seperti waktu tahun 2009. Iya, tidak berubah wajahnya. Oke. Iya. Ya, seperti biasa Bang Ude, kita kembali lagi di sore hari ini bersama Bang Ude di acara Dialog Sore Ramadan. Dialog Sore Ramadan, masih bersama Ustaz kesayangan kita yang masih setia. Disayang gitu. Sayang dari tahun ke tahun tetap beliau, kita kayaknya sulit mengganti beliau dan sangat sulit juga menggantikannya. Masya Allah. Ya, sehat Baik selalu. Bang Ude, sehat selalu ya. Amin, amin. Iya, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Iya, Berkat doanya jamaah semua dan alhamdulillah. tim Radio Mesra FM. Iya. Baik. Iya. Oke, mungkin kita mulai Bang Ude. Iya. Iya, siap. Tapi sebelumnya seperti kemarin Sayang. kita akan mendengarkan dulu Ya. tadarus bersama Ananda Sikri. Silakan. Iya, alhamdulillah. Mantap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Ya. Masya Allah. Tayyib. Alhamdulillah. Ada FM Mesra FM punya generasi Quran ini. Insyaallah, amin. Insya Allah. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang tahara dan hikmahnya Bang Ude. Seperti Iya. yang menjadi tema pada malam kedua Ramadan. Malam ketiga. Malam ketiga. Malam ketiga ya. Ya, malam ketiga. Ya. Matarawe paling itu tanpa puasa teh lupa. Jadi saya itu puasa itu 20 menit 2 matu. Iya, dia nanakan nasi ulang. Oke, mungkin sebagai awal Iya. seperti biasa Bang Ude, silakan. Kita akan mendengarkan Baik. fadilah. Fadilah malam ketiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin insan mesra, para pendengar Radio FM di mana saja berada, bahwa kita berada pada malam yang ketiga di bulan suci Ramadan dalam kitab Durratun Nasihin. Sekali lagi, ini dalil yang kita pakai betul adalah dhaif, bahkan ada yang mengatakan batil. Tetapi kita tidak pakai ini dalil untuk hujjah atau menetapkan satu hukum, tetapi kita pakai untuk motivasi beribadah. Dan salah satu motivasi beribadah pada malam yang ketiga di bulan suci Ramadan, kata Nabi, adalah siapa yang beribadah malam ketiga Ramadan, tarawih, tadarus Al-Quran, mendirikan sholat-sholat malam atau sholat lail, maka malaikat akan memanggil dia kepadanya dan dia akan berseru di arasnya Allah. Dia berkata, wahai hamba-hamba Allah, beramallah kalian, maka Allah akan menerima semua amalanmu pada malam ini. Nah, itulah yang didapat bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah tarawih sebentar malam. Nah, oleh karena itu, insan mesra, bahwa kuatkan diri kita, mental kita, fisik kita, karena iman dan takwa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang kita bahas pada malam ketiga adalah khusus hari ini adalah tohara dan hikmahnya. Tohara itu dalam bahasa Arab disebut dengan bersuci. Salah satu unsur penting ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat tentunya didahului dengan wudu. Wudu itu adalah makna adalah bertohara. Sehingga apa kata Nabi dalam hadis beliau, Nabi mengatakan bahwa az-zahuru minal iman. Jadi bukan an-nasabatu ya. An-nasabatu itu adalah bukan dari Rasulullah dalam redaksi asli, tetapi yang disebut itu az-zahuru. Bersuci itu sebagian daripada iman. Maka makna bersuci di sini, makna kebersihan di sini adalah bagaimana membersihkan fisik kita, jasmani kita, membersihkan rohani kita. Yang paling penting adalah bagaimana membersihkan hati kita. Tentunya hikmah yang didapat bagi orang yang selalu menjaga kesucian dan kebersihan, pertama adalah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah didekati juga oleh manusia, oleh karena dia senantiasa bersih dalam artian fisik dengan jasmaninya. Adapun dia dibersihkan hatinya, maka yang dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hatinya melalui air Zamzam. Oleh karena itu begitu pentingnya namanya tahara, sehingga yang menjadi unsur salah satu diterimanya ibadah sholat karena kita ada tahara, yakni berwudu dulu baru melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik. Jadi Bang Udi ada hubungannya dengan bagaimana dengan kebersihan lingkungan ini, Bang Udi? Kan biasanya ini kan kebersihan kebersihan hati, pikiran. Bagaimana dengan kebersihan lingkungan ini? Apa ada pengaruh besar tidak terhadap kehidupan Islam? Misalnya rumah bersih, halaman bersih. Bagaimana nih, Bang Udi? Sebelum dijawab Bang Ude, sabar dulu Bang Ude. Saya mau ingatkan kalau telepon bisa digunakan untuk yang pengen bertanya. Boleh. Oh iya betul. Iya. Silakan. Silakan untuk yang mau bertanya seputar Islam dan iman, dan meskipun bukan menjadi topik pembicaraan kita, tapi Anda boleh tanyakan nanti. Boleh. Silakan. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selamat jumpa lagi Bang Ude. Iya, alhamdulillah Bang One. Sama-sama Abang. Siruntu Abang. Siruntu Abang pada Abang. Siruntu sama-sama Abang. Bang One ini sehat-sehat sampai bulan puasa berakhir. Amin. Apalagi sudah dirasakan sirupnya Bang One. Tenang aja Bang Ude. Iya. Nah begini. Iya. Ini kan kita ini bagaimanapun orang Bugis supaya atau cek lagu-lagu kita. Jadi kita itu berbahasa Bugis, sambung Indonesia. Angka melo aku tenang. Apa bedanya takdir dengan nasib? Takdir dengan nasib. Bedanya Bang Ude. Si salah umur Bang Ude. Toto si bawa. Si salah umur takdir mau cocoa nih nasir mau melulu ngopi. Toto si bawa upe. Nah, itu Pak takdir kan ada RW di kampung Ya. namanya. List ini. Hanya yang nasib ini saya begini Bang Ude ya. Iya. Mohon maaf, saya cerita pribadi saya. Saya dulu kondisi sehat bagus waktu remaja. Saya dari Kalimantan, saya pulang. Apakah takdir ini atau nasib? Kembalinya Bang Ude dari Kalimantan ke Parepare. Ya, kembalinya ke Parepare. Iya. Dan ada juga cerita begini Bang Ude. Satu, apakah ini nasib apa takdir? Iya. Dia kan sudah lama kawin. Nikah. Iya. Nikah. Punya keturunan dua anak. Iya. Tapi karena kondisi istri sakit, tidak bisa melayani secara batin, lahir. Tidak bisa melayani lahir dan batinnya. Nah, dia istilahnya mencari kepuasan karena dia masih muda. Iya. Tapi apa yang terjadi, rumah tangga berantakan. Iya. Ini apakah nasib atau sudah takdir? Iya. Dan mungkin banyak yang lain-lain. Kalau yang kecelakaan itu apakah takdir apa nasib? Iya. Nah, itu dulu pertanyaan saya Bang Ude. Saya sudah lama ini mencari jalan mana takdir, mana nasib. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bang Ude, langsung. Iya. Begini Bapak dengan Bang Dimas. Ya. Itu bedanya kan dalam agama itu, dalam Islam itu ada qada dengan ada qadar. Ada takdir, ada ketentuan Allah. Kalau kita bahasa Indonesianya biasa nasib saya memang begitu. Takdir itu Bang One, takdir itu bisa dipilih. Takdir itu bisa dirubah.
nasib itulah perjuangan manusia. Iya. Jadi kalau kita sudah berbuat seperti itu dan tiba-tiba sudah memang sampai pada titiknya demikian, Titik nadir. bahwa memang begitu nasib kita. Kalau takdir itu modelnya gini, saya kisahkan ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab berjalan dengan sahabat, 4 sahabat utama termasuk beliau, lalu tiba-tiba terjadi hujan. Lalu itu Umar lari bernaung. Tiba-tiba Utsman mengatakan, Umar, kenapa engkau berlindung? Bukankah ini hujan adalah takdir Allah? Kata Umar, betul, itu takdir Allah. Tapi saya cari takdirku sendiri, yakni takdir kering. Saya tidak mau takdir basah. Itu namanya itu memilih. Sama dengan nasib kita seperti ini, Bang One. Kalau kejadian seperti itu, lalu kita mau mencari kepuasan, itu memang kita yang memilih nasib kita seperti diberi itu. Kemerdekaan sama karena Allah, kita, karena disadari bahwa segala sesuatu ketika ada istri mungkin tidak mampu melayani suaminya atau bagaimana kondisinya dia sakit, saya kira maka dia oge si wali resoki. Disitulah mungkin perjuangannya suami untuk berbuat baik. Sementara ketika kita berbuat baik kepada istri yang lagi sakit seperti itu, boleh jadi Allah akan turunkan berkah kepada kita. Bukan mencari jalan bahwa apa istilahnya, bukan mencari jalan bahwa itu mencari kepuasan sendiri, enggak. Tetapi itu adalah hal-hal yang boleh jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita memperturutkan. Berarti kita sendiri yang merubah kita punya takdir kita, akan mengarah kepada memang begitu nasib kita sesungguhnya. Jadi nasib itu biasa juga dalam bahasa Bugis disebut dengan toto. Ingat ya, la yutratul qada illa doa. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali dengan doa. Jadi merubah semua itu, jadi takdirnya sebenarnya, takdirnya adalah berbakti kepada istrinya. Tapi ketika dia melanggar itu, dia tidak lagi berbakti, tetapi dia memang merubah yang takdirnya itu. Dialah yang merubah nasibnya sendiri. Jadi nasib itu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib seseorang kalau bukan dia sendiri yang merubahnya. Berarti kuncinya Bang Ude, kuncinya adalah takdir itu milik Allah, bahwa usaha dan doa adalah milik kita. Usaha dan doa adalah milik kita. Yang ditentukan itu Allah yang menentukan itu, tapi usaha dulu. Kalau sudah usahanya semaksimal mungkin, lalu memang begitu modelnya, Pak Kotoni loh. Merasakan itu. Oke. Merasakan itu. Penelpon berikutnya Bang Ude. Oke, lanjut. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pendengar setia di Lembang. Alhamdulillah Lembang. Alhamdulillah. Mana saya ngobrol di sini saja. Bang Ude belum pulang dia, jadi dia masih ada di Polman sana. Masih ada 6 hari. Dia di Wono. Ya di Wono. Tapi beda sampai kemarin. Kemarin itu agak-agak kabur suaranya. Ya sekarang mantap Mito. Mantap. Bagus nih. Mantap. Berkah Allah semua ini. Diubah takdir. Takdir Allah. Ini saya ngobrol itu dia kayak bandi masih dia merubah takdir itu. Menerima ke sana. Jadi begini. Kita ini kan di Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, kental dengan budaya. Budaya. Biasa kalau ada kegiatan agama, selalu ikut budayanya. Kalau misalnya memauluki, ya kan, miraki, ataukah masuk rumah baru, ataukah mobil baru, habis mengikat ziarah kubur. Nah, ada sekelompok atau saudara-saudara kita dari Muslim, apa yang kita lakukan tidak ada dalilnya, maka dianggapnya itu bidah, haram, masuk neraka, sesat. Dan mereka yang mengkritisi ini ditelusuri apa latar belakang pendidikannya, tidak pernah kemana-mana juga, hanya lihatnya di YouTube, ya kan, di buku baca, tidak pernah masuk di pengajian pondok pesantren manapun. Belum ada pengalamannya. Salah kiri kanan. Teori. Ya teori. Jadi bagaimana ini Ustaz? Iya. Hal seperti ini yang sedikit harangnya tuh masuk ke neraka. Jadi harang. Iya. Betul. Jadi saya pendengar setia dari Lembang, Pengaparan, Pindrang, Aldi Bro kalau di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini. Jadi Bro DJ dengan Bang Maman gini. Ada hal-hal yang memang tidak bisa disentuh dalam agama seperti syariat.
yang mana itu sholat 5 waktu, sholat isya 4 rakaat itu syariat. Syariat. Adapun yang bukan syariat ini yang boleh, tidak ada masalah. Kita berbeda pendapat. Tetapi masalahnya ini adalah ketika kita melaksanakan lalu kita dianggap itu adalah bid'ah. Nah, sejarahnya sebenarnya kenapa ada seperti itu? Karena memang duluan itu masuk budaya agama Hindu dengan Buddha ke Indonesia. Lalu budaya-budaya itulah diislamkan oleh orang-orang Islam, terutama ketika penyebaran agama Islam oleh Wali Songo. Dia campurkan, beduk. Beduk tidak pernah dipakai Nabi, beduk. Tapi kenapa dia pakai beduk dalam berdakwah? Begitulah caranya Wali Songo. Kalau itu mau dianggap bid'ah, maka setengah mati kita mau memanggil orang untuk sholat, sementara belum ada mic waktu itu. Maka kita pakai beduk. Nah, itu kan seperti itu kan budaya sebenarnya. Tetapi budaya itu diislamkan oleh Sunan Kalijaga waktu Wali Songo. Nah, sama halnya kalau kita naik rumah. Dia namanya bola bawa tuh, tetapi ambillah keberkahannya dengan apa? Membaca salawat Nabi. Karena apa kata Rasulullah? Nawwiru buyutakum bis sholawati wa qira'atil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran, sehingga ada yang menjadi hal yang ketika kita naik rumah baru itu diasankan sampai 7 orang, ataukah 5 sudut rumah atau 3 sudut rumah. Masuknya itu mengasankan adalah memperingatkan. Itu namanya bentuk takziah. Perlu ya insan mesra. Jadi beli motor baru perlu kita takziahi. Naik rumah baru perlu ditakziahi. Makanan yang kita hadapi itu perlu apa? Adanya baca salawat kepada Nabi. Ada doa. Jadi kalau orang membaca, orang membaca bahkan jauh lebih berkah ketika kita itu membaca salawat pada saat kita menghadapi makanan baru kita makan. Tenaga biasa Bang Ude senung-senungan. Senung-senungan. Iya, narnya senung-senungan. Ya le barakak nah. Apa kau man ribawa mi napa de gaga senung-senungan nah. Kau makanan lengi. Artinya ya le barakak nah sahabat salawat nah nabita. Gitu modelnya. Jadi saya sih tidak pernah menganggap itu hal yang seperti itu. Kita mau apa? Pertentangkan, tetapi tidak jalankan saja karena ini bukan syariat. Kita apa mendekati dia dengan secara Islami. Karena bagaimanapun juga ini yang dianut masyarakat kita dan kita harus mengislamkan dia. Meskipun dalam kesehariannya, dalam praktek Islamnya memang belum seberapa. Dan itulah bijaknya Wali Songo ketika dia berdakwah. Artinya tidak ada ruginya kasih makan orang, berpahala juga, membaca ayat-ayat juga berdoa. Salawatan. Jadi Selena Pak Dewan, Bang Ude, Pak Dr. Kamal lagi monitor ini. Oh ya. Alhamdulillah. Wah itu. Saya salut sama beliau itu. Beliau minta calon wali kota itu. Dan Bang Ude calon wali kelas. Pak Wali juga Bang Ude wali kelas. Wali kelas Oke, lanjut tadi pertanyaannya Bang Mamang ini. Terkait dengan kebersihan ini Bang Ude. Kan banyak kita tidak mengindahkan misalnya lingkungan yang kotor, halaman yang penuh dengan sampah dan bagaimana menurut Islam seperti itu Bang Ude? Iya, makanya itu Islam kan sangat-sangat menganjurkan az-zahuru minal iman. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman, itu masuknya mencakup secara keseluruhan dari sendi-sendi kehidupan. Bersih badannya, bersih lingkungannya, bersih rumahnya. Dan orang yang bersih lingkungannya, bersih daerahnya, insya Allah dapat yang namanya adipura. Berkah. Kan motivasi itu yang diberikan. Jadi tidak hanya diberikan saja, tetapi memang ada kerja keras yang dia lakukan. Gitu. Bagaimana ketika kita terima telepon dulu. Angkat dulu telepon dulu. Angkat. Dewi Tanah Puas bangun Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One, tunggu dulu. Sepertinya takdir kita ini untuk menerima telepon Bang One ini. Iya. Mudah-mudahan Pak Kamaluddin bisa jadi wali kota ke depannya. Amin, Pak. Ini. Nanti lucu. Ini kan Bang Ude bulan puasa. Tahun pilkada itu kan tidak mencapai puasa lagi nanti. Karena pemilihan caleg itu dan presiden sebelum Ramadan. Bulan 2 14 Februari ya. Iya. Pernah puasa tuh Jadi saya mau dengar ini Bang Ude, yang mana janji-janji yang harus diteruskan dan yang janji mana politik. Bahaya kita mengarah ke politik kita pertanyaan. Ini kan janji banyak ya. Kalau menurut saya, tapi mudah-mudahan juga menurut Bang Ude ini janji. Ada janji. Ya kok si cantik itu Bang Ude kan janji.
Janji. Ya matu ko si Bube ni ki upende ko Makkah. Ya. Pakai prinsip tidak boleh bohong. Iya. Ini yang kita mau tahu, ini kan nanti ini caleg-caleg banyak berjanji. Ya. Intinya adalah janji. Ini kan Tapi Bang One, tapi ke Dokter Kamaludin insya Allah bukan sekedar janji tapi bukti. Kalau Pak Kamaludin sudah kita rasakan kan begitu. Kan ada caleg bakal calon kan belum mendaftar. Caleg nanti ini kan banyak janji. Apabila dia berjanji contoh kecil saja, iya masuk komen mereka ujame lalengi ya ulang Bang One. Amin. Iya. Kalau umpama sampai periodenya tidak terjamah, tidak dikerja, tidak terjamah. Bagaimana hukumnya itu Bang Ude? Janji politik, janji ya. Janjinya dananya tidak cukup ya dia jamai. Mudah-mudahan ada dasar materi komakan insya Allah ya mudah-mudahan dikerja. Jadi inilah memang kita menghadap karena masyarakat itu selalu menerima janji. Iya. Janji itu jangan janji Bang One, tapi malam lampe ini sedingan ini pertanyaannya. Oke Bang One. Banyak yang mau masuk Bang One. Ini pertanyaan sering saya ulang. Intinya pertanyaannya tentang janji politik. Bagaimana itu dalam Islam? Oke, makasih. Karena Bang Budi ini jauh di daerah Mandar ya. Iya betul. Oke. Mudah-mudahan Bang Budi pulang dengan selamat sebentar. Oke. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Dimas dengan Bang Mamang gini, bahwa adapun janji itu dalam Islam itu disebut dengan utang ya. Janji utang adalah itu utang. wajib untuk dibayar. Al-wa'du denong. Makanya itu ketika kita berjanji maka tak ada salahnya, bahkan itu sangat dianjurkan untuk kita mengikutkan makna kalimat insya Allah. Jika Allah mengizinkan. Jika Allah mengizinkan. Tapi kalau sekiranya ada janji yang tidak terpenuhi, maka itu adalah utang. Dan untuk melunasi utang itu harus yang melaksanakan janji itu. Tapi kalau tidak mampu melaksanakan janji itu, tak ada salahnya untuk minta maaf kepada apa yang pernah kita janjikan kepada orang. Jadi tanggung jawabnya besar, tanggung jawabnya besar itu. Tanggung jawabnya besar. Tidak ada salahnya. Cara kita sampaikan, saya tidak mampu memenuhi ini kriteria ini, oleh karena sesuatu dan lain hal, tidak ada salahnya. Itu jauh lebih gentleman. Apakah itu akan menghapus tanggung jawab itu Bang Ude ketika kita minta maaf? Itulah yang mampu menghapus tanggung jawab kita nanti di akhirat. Tapi bagaimana Bang Ude? Kalau dia hanya ingin memberi harapan saja misalnya, walaupun ini sulit, tapi karena dia ingin memberikan harapan, dia sebut insya Allah, padahal dia belum pasti juga. Paisa Laban nih Jolo. Ya. Itu namanya zalim itu, Bang Maman. Oh, iya. Zalim kepada masyarakat dan zalim kepada sendiri. Kekuatannya untuk melaksanakan janji itu tidak mampu, tapi dia paksakan untuk melepaskan itu dan pada akhirnya memang tidak mampu dilaksanakan. Itu zalim namanya. Oh, artinya insya Allah ini harus ada keteguhan untuk itu, bukan sekedar memenuhi harapan. Iya, betul. Makna insya Allah itu Bang Maman dengan Bang Dimas, makna insya Allah itu 90% kita bisa laksanakan. Nah itu baru kita bisa melepaskan insya Allah. Iya, Pak tadi caleg ya Pak Janggo ya. Tapi begini Bang Ude, ingerang ini Jolo, serius kayak. Tapi begini Bang Ude, aku ketemu kada insya Allah kata teman saya, tanya Jolo insya Allah tomatoa atau insya Allah anak muda. Waduh, tidak ada istilah begitu Bang Ude. Aku insya Allah tomatoa. Iya. Ini cewek itu janjinya nah batalna. Aku insya Allah anak muda tidak janji deh. Waduh. Aku keren nunda. Wah. Saya pernah dengar insya Allah Arab dengan insya Allah Indonesia. Iya. Kalau insya Allah Arab itu oke jadi. Kalau insya Allah Indonesia itu oke tidak jadi. Enggak janji deh. Enggak janji deh. Iya. Oke Bang One, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya. Sudah jelas itu ya Bang One jawabannya ya. Seperti ini itu. Juga masukan yang luar biasa ini untuk Pak Dokter Kamal ini. Iya, baik. Tanggung jawab yang disaulakan itu bisa menggugurkan. Iya. Tapi dengan keikhlasan, keteguhan, artinya memang tidak mampu. Sudah ada beberapa yang mendoakan dia. Ya, amin. Iya. Tapi ada WA-nya ini Bang Ude. Mabila ada mau kasih wali kota tapi didoakan, amin. Saya aminkan juga. Apa namanya Pak Dewan? Apa namanya takdir, kembali kepada takdir. Iya. Jika Allah mengizinkan apapun bisa. Takdirnya itu Pak Dr. Kamaludin itu dengan berusaha. Iya. Ya berusaha. Gitu. Usaha dan doa. Usaha dan doa. Ada banyak cara. Iya. Yang jelas Allah sudah memerdekakan kita.
Iya. Silakan Baik. untuk calon wali kota lain, silakan masuk di Obras Sore untuk didoakan. Ada pertanyaan ini Bang Udi, Ya, lanjut. kebersihan kuku dan kebersihan badan ini gimana? Misalnya dia rajin sholat tapi panjang kukunya, Bang Udi, gimana ini? Panjang kukunya. Iya. Jadi kuku juga sebenarnya itu, jadi paling bagusnya itu sebenarnya kuku kalau kita mau bersihkan itu tiap hari Jumat kita potong. Itu menjaga kebersihan itu. Rambut atau apa saja kita boleh cukur, itu diusahakan paling bagusnya setiap hari Jumat. Kalau disemir apa Bang Udi? Kalau disemir rambut. Kalau disemir boleh rambutnya. Semir rambut dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis Nabi yang pernah saya baca bahwa boleh menyemir rambut dengan catatan satu. Kalau lebih banyak rambut putihnya, maka boleh disemir dengan warna coklat. Pirangi. Tapi kalau lebih banyak rambut hitamnya daripada rambut putihnya, maka dia boleh menyemirnya dengan warna hitam. Itu modelnya. Dan tidak boleh dicabut rambut putih. Tidak boleh dicabut. Jangan dicabut. Berarti dipotong karena boleh. Itu bisa merusak saraf kepala dan itulah yang membuat rambut kita biasa rontok. Satu masukan lagi nih. Jadi tidak buat boleh. pendengar, jadi tidak boleh ya kalau misalnya bisa dicat dengan ada ketentuan lebih banyak rambut hitamnya. Ya ada. Nah, kalau lebih banyak rambut putihnya dicat aja boleh. Ya, boleh. Iya. Saya tertarik tadi nih Bang Ude tentang potong kuku ini. Masa dikuali. Ada juga katanya hari yang senu-senu atau agak yang misalnya hari Rabu itu tidak dianjurkan potong kuku. Hari Senin juga. Selain Jumat katanya Kamis juga itu dianjurkan dengan potong kuku. Bagaimana itu Bang? Apakah ada hadisnya itu? Iya, karena hadisnya itu bahwa hari Jumat itu adalah hari raya umat Islam. Itu satu. Yang kedua, hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia di sisi Allah. Makanya itu disebutkan di situ bahwa Jumat itu saking mulianya itu hari Jumat. Bahkan kata Nabi, ini hadisnya sahih, bahkan hari Jumat itu kata Rasulullah, tunggulah datangnya hari kiamat itu pada hari Jumat. Jadi itu sudah ada penentuan seperti itu. Satu kejelasan tentang kiamat tentang hari Jumat saja, yang lain masih sama. Kita panjang. Merontok tiba-tiba terjadi kiamat, kita menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak bersih. Tidak bersih. Yang lebih abdulnya, lebih pasihnya ini apa? Lebih abdulnya apakah sesudah Jumat atau sebelum sholat Jumat ini terjadi? Sebelum sholat Jumat ya. Sebelum Jumat. Itu bagusnya, sebelum Jumat. Berarti kiamatnya termasuk sesudah kita Jumat. mandi sunat, mencukur kumis, mencukur misalnya bulu ketiak atau apa saja. Membersihkan rumah. Yang ada bulu di badan kita, boleh. Cukur itu paling idealnya. Kalau memulai pekerjaan ini, Bang Ude, apakah ada yang bilang hari Jumat, ada yang bilang hari Senin memulai pekerjaan? Kan tadi bersih-bersih hari Jumat ini. Nah, kalau memulai pekerjaan, Bagus dimulai hari Jumat sebenarnya. Karena kan gini, hari Senin Allah ciptakan tumbuhan. Kalau kita ialah senu-senu bagus kita menanam itu di hari Senin. Bagi Pak Galuh, Pak Dara, karena memang Allah ciptakan tumbuhan pada hari Senin. Hari Selasa Allah ciptakan kejahatan, bagus ini tempati bersikir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau hari Rabu Allah ciptakan cahaya. Jadi kalau ada acara, bagusnya itu dilaksanakan hari Rabu. Mudah-mudahan acara kita bercahaya di sisi Allah. Amin. Kalau hari Kamis, amal ibadah manusia disetor kepada Allah. Hari Kamis itu. Itulah Nabi berpuasa pada hari Senin dengan hari Kamis. Seninnya itu Yauma Wulidtu karena Nabi dilahirkan hari Senin. Kamisnya itu karena setoran amal ibadah kepada Allah setiap hari Kamis. Kemudian hari Jumat itu hari yang paling mulia. Jadi saking kemuliaannya itu meliputi segala hal, termasuk Pak Bagus ke pasar hari Jumat, Bagus memulai pekerjaan hari Jumat. Itu semua hari Jumat bagus, bahkan pernikahan hari Jumat paling bagus. Luar biasa. Kenapa? Sebelum semua nabi-nabinya Allah dinikahkan pada hari Jumat. Itu nama Cipi Watu Bang Ude. Itu nama Cipi Watu kan masa pada Jumat tahu Artinya kan kita ambil jam 10 atau jam 9. Akad nikahnya sudah banyak yang melaksanakan itu pernikahan hari Jumat. Sudah sholat Jumat maka hari Jumat itu waktu duhur dengan Jumat kan sama-sama Ji. Waktunya. Sama Ji waktunya. Waktu isoma juga. Cuma Tapi kan kita hari Jumat itu kadang merasa waktu yang sempit. Di hari Jumat itu kadang kita merasa waktu yang sempit. Bukan waktu yang sempitnya itu karena banyak ibadah yang kita mau lakukan. Kita mau berzikir, mau baca Yasin, mau sholat duha misalnya. Di hari lain mungkin kita tidak perlaksanakan, tapi kita biasakan hari Jumat. Itulah dianggap sempit. Sempitnya itu karena ibadah.
Bukan sempitnya karena urusan dunia. Nah, itu maksudnya. Jadi paling bagus mau ke pasar hari Jumat bagus. Mau ada buat makanan bagus itu hari Jumat. Jadi saking mulianya itu hari Jumat itu. Ya. Baik. Bagaimana ini hukumnya? Kemudian hari Sabtu? Ya. Bagaimana ini hukumnya Bang terkait dengan kebersihan tadi? Hukumnya dengan kebersihan, misalnya dia rajin sholat untuk di rumah ini, dia rajin sholat misalnya, dia rajin pokoknya ibadahnya bagus, tapi kamarnya kotor, ruangannya kotor, samping rumahnya kotor, gimana ini Bang Ode? Iya, dia rajin sholat, tetapi kotor lingkungannya, kotor kamarnya, berarti dia hanya kepentingannya hanya kepada Allah, lalu kepada lingkungannya tidak ada. Itu artinya mereka tidak peduli lingkungan. Jadi sebagian imannya itu hilang, karena memang Nabi mengatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Maknanya di sini adalah ukuran keimanan manusia bisa dilihat dari kebersihan seseorang, bersih tubuhnya, bersih lingkungannya, bersih rumahnya, seperti itu modelnya, kerapian. Kenapa dibersihkan? Karena itu dituntut adalah kedisiplinan. Nabi itu adalah yang paling bersih. Saking bersihnya Nabi, hampir setiap hari pada saat dia mau sholat, dia bersiwak. Kenapa? Karena dia bersihkan itu sela-sela makanan di giginya. Jadi ada hadisnya itu yang pernah kita baca bersama bahwa ketika Rasulullah tidak lagi, andai kata Nabi, tidak memberatkan umatku, maka saya akan wajibkan mereka bersiwak setiap dia mau sholat. Itu saking bersihnya Nabi. Saking bersihnya Saking bersihnya Nabi. Dalam kitab Irsadul Ibad diriwayatkan bahwa ketika engkau bangun di pagi hari, di subuh hari, ingin berwudu, maka janganlah engkau memakai dulu tanganmu untuk berwudu, tapi basuhlah tanganmu dengan sabun, bersihkan dulu, baru kau pakai tanganmu untuk berwudu. Kenapa? Karena tadi malam engkau tidur, kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Itu dia. Saking bersihnya itu. Saking bersihnya itu. Saking bersihnya sampai hal-hal yang seperti itu diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang namanya lingkungan. Jadi kalau ada orang rajin sholat lalu lingkungannya tidak bersih, berarti dia tidak punya kepedulian namanya. Mendengar yang di rumah ini lagi monitor ini Bang Ude. Ini juga sebenarnya pertanyaan ini buat orang di rumah ini. Curhat nih sebenarnya Bang Ude. Seperti itu. Coba. Oke, terkait kebersihan. Imbasnya. Coba imbasnya kalau orang tidak bersih lingkungan, kira-kira apa? Imbasnya kan banjir kan, kalau terjadi hujan. Tapi kan juga bersih ini kan bukan berarti dia harus mewah, harus cat bagus, harus stiker bagus. Mesti. Betul. Tidak mutlak yang seperti itu. Bersih itu lebih mengarah kepada kedisiplinan kita. Enak kan dilihat kalau bersih lingkungan, enak dilihat kalau bersih kamar. Mudah-mudahan sadar anu reta ko boleh Bang Ude. Oke. Baik. Silakan kita masih tunggu teleponnya, masih ada waktu yang tersisa. Baik. Bang Dimas, sisa waktu berapa menit lagi kita akan segera mengakhiri karena banyak ucapan-ucapan yang akan kita putar untuk hari ini. Baik. Oke. Bang Ude, mungkin ada juga pertanyaan dari Facebook kami tapi belum sempat jawab. Nanti kita akan tuliskan, kirimkan ke Bang Ude, besok kita akan jawab lagi. Bagaimana kan Dimas? Insyaallah. Waktu masih ada? Belum ada. Masih ada. Kita di 17.20. 17.20. Berarti sudah lewat nih. Ini belum di. Tinggal sedikit. Masih ada 3 menit. Oke Bang Ude, mungkin sedikit terkait hadas ini kan di Islam cuma mengenal hadas. Ada yang besar, ada yang kecil, mungkin sedikit penjelasannya. Apa itu? Hadas kecil dan hadas besar. Kan biasa ada bilang hadas kecil, hadas besar. Betul. Hadas kecil kan misalnya gini. Hadas kecil itu misalnya ada nyamuk. Nyamuk kita tepuk, ada darah kan? Itu enggak perlu kita harus berwudu, enggak perlu kita harus, cukup dibersihkan saja, dibilas dengan air, selesai. Kencing, kita buang air kecil. Itu hadas kecil. Kalau kita beol itu namanya hadas besar. Itu ada hadas mukhallatha dengan mukhaffafah. Itu maknanya seperti itu. Dan itu memang ada yang hadas yang membutuhkan kita untuk mandi junub. Misalnya kita mimpi basah, itu harus besar itu. Maka kita harus untuk mau sholat mandi junub dulu. Tapi ketika kita tidak mampu mandi junub karena dingin atau ada sesuatu lain hal, tidak mampu kita kena air, maka kita boleh bertayamum. Diganti dengan tayamum. Ada yang bertanya kemarin Bang Ude terkait dengan kencing anak bayi. Misalnya apakah kencing anak bayi ini masuk hadas besar atau hadas kecil ini? Tergantung. Dilihat dulu bayinya. Bayinya itu laki-laki atau perempuan. Begitu. Beda.
Kalau perempuan itu dicuci. Kalau bayi laki-laki cukup dibilas saja. Oh, iya. Berarti kalau perempuan harus dicuci. Iya, dicuci. Kalau laki-laki enggak. Iya. Cukup dibilas saja. Ini untuk bayi ya, ini untuk bayi. Iya. Bayi. Iya. Jadi kenapa harus perempuan dicuci? Kalau bayi laki-laki cukup dibilas saja ya, karena lebih zat kimianya bagi perempuan itu jauh lebih besar daripada ketimbang daripada air kencing laki-laki. Iya. Makanya kita kalau laki-laki itu buang air kecil itu dianjurkan untuk berdaham. Berdaham 3 kali. Iya. Ya, kita itu memperlancar air kencing keluar. Berarti kalau sudah kita berudu, tiba-tiba anak bayi kita mengencingi kita, bayi laki-laki, cukup dicuci saja ya, Pak? Boleh. Dibilas saja. Tapi kalau misalnya perempuan harus berudu kembali, enggak? Kalau perempuan harus kita cuci. Oh, cuci. Dengan menggunakan sabun maksudnya begitu ya? Iya, bisa. Iya. Tapi tidak berudu kembali, tidak membatalkan wudu. Kalau mau lebih amannya, lebih baik berudu kembali. Meskipun ada yang berpendapat tidak usah berudu, karena itu masih dianggap sebagai noda yang termaafkan. Tapi kalau mau lebih aman, lebih bagus, lebih baik berudu. Itu sudah masuk kategori al-wara namanya. Iya, itu untuk anak perempuan ya, bayi perempuan. Iya. Kalau bayi laki-laki tidak ada masalah. Iya, oke. Silakan Bang Dimas, Fadilah untuk hari besok. Ya. Closing statement. Iya, closing statement ceritanya ini. Iya, luar biasa. Untuk hari ketiga besok ini, Bang Ude, ada pesan-pesan. Fadilah kita untuk hari besok. Baik, insan mesra di mana saya berada, kita sudah memasuki hari ketiga Ramadan, kita masuk malam ketiga tarawih. Ya, keutamaan malam ketiga mungkin tepatnya ini, keutamaan tarawih hari ketiga. Keutamaan tarawih hari ketiga. Keutamaan untuk hari yang ketiga tarawih, maka malaikat akan memanggil dia di arasnya Allah, di singgasananya Allah, dan menyuruh kepada manusia, beramallah kalian pada malam ini, karena sesungguhnya Allah akan menerima semua amalanmu. Jadi apapun yang kita lakukan pada malam ini, sebentar, apakah tarawihnya 8, 20, zikirnya, lalu dia berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna kalau kita berjamaah, maka itu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya rugilah insan mesra kalau kita mendapati bulan Ramadan lalu dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi, yang paling dahsyat adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika kita menuju hari raya Idul Fitri, maka kita termasuk orang seperti bayi yang baru dilahirkan. Maknanya karena puasa membentuk sel-sel yang baru dalam tubuh, sehingga itulah disebut dengan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu bapaknya. Demikian. Masya Allah. Baik, terima kasih Bang Ude sudah hadir untuk sore hari ini. Ada di Alhamdulillah Wonomulyo. Tadi ada Pak Aldi, ada Bang One yang sudah bersama kita. Terima kasih untuk insan mesra yang mungkin ada pertanyaan. Mudah-mudahan besok kami masih diberi kesehatan, keselamatan untuk kembali bersama, dan insya Allah program ini bisa disimak kembali melalui YouTube Radio Mesra Kota Parepare, dan juga besok pagi jam 6. Jadi kita akan putar kembali, mungkin ada penjelasan yang kurang bisa disimak kembali. Sampai di sini sekali lagi terima kasih Bang Ude. Sehat selalu. Sehat selalu. Kembali dengan selamat insyaallah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mesranya musik-musiknya, mesra juga informasinya. 102,8 Radio Mesra itu namanya. Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di